Mbak Sarah, ini kalau menyandingkan dua tokoh besar, perbedaan kunjungan Bung Karno dengan Prabowo apa? Persamaannya apa? Kalau misalkan untuk Pak Prabowo-nya itu sendiri memang ini kan fokus utamanya adalah salah satu peran dari diplomasi itu. Sampai ada ajudannya beliau gitu, mantan ajudan yang udah lama sama beliau tuh sampai Mbak, ini apa mungkin karena Bapak udah ketahan 15-20 tahun sampai pas akhirnya beliau jadi itu kayak remblong. Anak-anak muda adalah harapan kita semua. Aduh, ada apa? Kok kusut begitu kamu, Margaret? Capek banget Pak kerja, capek mikir. Capek kerja lembur, 12 jam, 14 jam. Taunya apa Pak? Proyek terima kasih. Kasihan kamu. Capek. Jadi orang kaya kayaknya enak ya Pak ya? Ya pasti enak lah jadi orang kaya. Terus maksudmu? Gimana kalau jadi anaknya Pak Prabowo deh. Presiden Prabowo kan kaya tuh Pak. Iya. Mau adopsi anak lagi nggak ya? Siapa tahu. Anaknya Pak Prabowo, Mas Didit dong. Iya. Tapi mungkin saya tahu yang kamu maksud. Mungkin menjadi kerabat atau keluarga Pak Prabowo ya? Iya sih Pak, kalau jadi anak langsung susah ya? Susah. Saudara jauh deh, saudara jauh. Ponakan kali ya Pak ya? Jadi kalau lebaran, sungkem masih bisa tuh Pak dapat amplop. Tapi ngasih nggak Pak Prabowo? Kamu tahu nggak Pak Prabowo ini setidaknya sependek pengetahuan saya punya dua kerabat dekat ya. Masih terbilang keponakan lah ya. Oh, okay. Yang sekarang sudah berada di level nasional. Yang Gimana pertama itu ada Pak Thomas Djiwandono. Itu Wakil Menteri Keuangan. Oh, Wamen. Dilantik di periode terakhirnya Pak Jokowi lah. Dan sampai sekarang masih di posisi yang sama. Wah. Nah yang kedua lagi, ini menarik yang kedua. Ada kamu pernah dengar namanya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Oh itu ponakan Pak Prabowo. Itu ponakan, putri dari adiknya Pak Prabowo, Pak Hasim. Ini kan politikus juga Pak. Nah, dia anggota DPR loh. Anggota DPR. Ponakan nih? Anggota DPR ponakan. Nih, kita lihat dulu ya. Kiprah dan profil sedikit lah tentang Mbak Sarah ya. Kita selesaikan ya. Boleh Pak. Yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena justru ini diangkat, saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana. Rupanya sejak kasus ini diangkat, tiba-tiba BBM-nya jadi lancar. Dan salah satu hal yang harus dilakukan adalah menunjukkan, membuktikan bahwa anak muda bisa. Nih teman-teman, mohon untuk bisa difokuskan. Apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia Emas 2045. Dan jangan surut semangatnya, karena Indonesia Emas 2045 tidak mungkin tercapai kalau anak mudanya yang merupakan 52% dari penduduk Indonesia tidak bangkit, berembuk, beraksi, berdampak. Bapak, saya tuh tadi niatnya bercanda loh jadi ponakan saudara jauh. Tapi kok mindernya beneran ya? Nah, kok minder sih? Kenapa? Ya gimana ya Pak, saya tadi bercanda jadi ponakan jauh kali ya. Tapi lihat prestasinya dibanding saya. Ini kamu baru nonton sudah minder. Gimana kalau kamu ketemu langsung sama orangnya? Jangan dong Mbak, takut saya. Loh, serius ini? Saya sedang menunggu kehadiran beliau. Oh serius? Serius, Mbak Rahayu Saraswati akan berkunjung kemari. Kok bercandanya kamu jangan kemana-mana. Jangan serius. Tunggu saja di sini kehadiran Mbak Rahayu Saraswati atau Mbak Sarah. Yang benar Pak. Tenang, kalem. Kita tunggu beliau. Oke. Maaf sedikit terlambat. Oh, enggak apa-apa. Si kecil soalnya tadi agak kurang enak badan, jadi tadi susah ditinggal. Sarah. Permisi. Pakai sepatu masih aman? Aman. Saya di sebelah mana? Di sini kah? Sini.
Benar kan kata saya Margaret, Mbak Sarah sudah hadir di antara kita. Waduh, bercandanya Jadi serius. bukan bercanda saya, betul-betul hadir beliau bisa ini. Ya. Dan ini sosok yang kalau kita gali 1 jam, 2 jam, 1 hari nggak habis. Panjang sekali perjalanannya. Tapi kita akan coba shortcut, Margaret. Tidak adil kalau kita nggak ngomong soal politik. Tapi juga tidak adil kalau kita nggak menangkap sisi lain dari seorang Rahayu Saraswati. Karena beliau ada di 2 sisi itu dan sama-sama menarik. Nanti kita akan coba kulik ya. Oke, Nah, boleh yang Pak. pertama ini ya beliau sebagai kapasitas wakil ketua umum Gerindra, ketua umum Tidar, Tunas Indonesia Raya, luar biasa. Luar biasa. Dan ini kita coba tanya. Konteks aktual adalah terkait dengan kunjungan kerja Pak Prabowo. Tapi saya mau coba mengangkat atau mau coba menyandingkan dengan Presiden Soekarno yang saya kira Prabowo dalam beberapa hal sedikit tidak mau mencoba identik ya. Tapi ada beberapa idiom yang memang beliau sangat ini ke Pak Karno. Soekarno dikenal sebagai presiden yang memiliki rekor kunjungan kenegaraan terbanyak selama periode kepemimpinannya. Nah, ini di kunjungan pertama Pak Prabowo 15 hari kalau tidak salah, ada ke Amerika, ada ke Cina, yang pertama Cina, Peru, Brasil, Uni Emirat Arab. Nah, Mbak Sarah ini kalau menyandingkan 2 tokoh besar, saya kira perbedaan kunjungan Bung Karno dengan Prabowo apa? Persamaannya apa? Waduh, saya sebenarnya bukan ahli kalau untuk persoalan Bung Karno ya, itu belum saya pelajari terlalu dalam, tapi yang saya tahu adalah Pak Prabowo-nya. Jadi saya fokus di situnya. Kalau misalkan untuk Pak Prabowo-nya itu sendiri, memang ini kan fokus utamanya adalah salah satu peran dari diplomasi itu, ya kan? Peran diplomasi itu kan sebenarnya untuk memastikan ada hubungan baik dengan negara-negara lain. Itu pertama. Yang kedua juga dengan hubungan baik itu diharapkan adanya mutual benefit, ya kan? Yang dimana kita saling mendapatkan nilai tambah dari hubungan itu. Karena Indonesia mau bertumbuh secara ekonomi maupun juga hal-hal yang lainnya, itu kita harus memahami bahwa kekuatan kita, kemampuan kita itu terbatas. Terutama dalam hal investasi. Kalau kita hanya bersandar kepada kekuatan kita, misalnya APBN, uang negara, nggak cukup. Sehingga kita ini seperti apa ya, membuka peluang untuk negara-negara lain bisa berinvestasi di Indonesia, tapi pada saat yang bersamaan dengan investasi itu, sama halnya kalau kita investasi dalam sebuah usaha, kita kan harapannya bisa mendapatkan profit. Ya, kita bisa mendapatkan nilai tambah, ya, kita bisa dapat sebuah value. Nah, value itu bisa dalam bentuk beragam hal, bukan hanya dalam bentuk uang. Nah, itu hal seperti itu kan pasti harus dipertimbangkan, makanya kita ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi. Itu kan sebenarnya memang tugasnya itu untuk bisa melakukan usaha supaya apa? Kita nggak cuman perputaran uangnya tuh hanya di dalam negeri saja. Kalau itu kayak misalnya cuma muter di sini, tapi nggak ada nambah-nambah gitu kan. Padahal kita ini kan mau untuk kekuatan ekonominya bertambah. Artinya harus ada uang yang masuk dari luar. Nah, kalau misalkan uang masuk dari luar bukan hanya investasi, tapi juga supaya nanti kita bisa jual keluar hasilnya. Nah, jadi saya rasa bukan hanya investasi ke dalam bentuk dana, tapi juga akan ada hasil produk dari Indonesia, terutama dari kekayaan alam kita yang bisa dibeli oleh negara-negara lain karena negara lain tidak memiliki yang kita miliki. Di situ trade off-nya gitu kan. Jadi ya saya bukan ahli perdagangan juga, jadi saya nggak bisa terlalu banyak mengomentari hal itu, atau saya di sini bukan untuk mengajari juga ya. Saya yakin ada banyak yang nonton yang jauh lebih memahami, tetapi Pak Prabowo itu sangat memahami peran diplomasi itu. Ya, dia tahu betul bahwa tugas dia keluar itu seperti kayak jualan.
Di Indonesia ada A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Kayak istilahnya kalau misalkan jualan pitch-nya tuh istilahnya kayak ini kekuatan kita ada ini semua, kalian mau apa? Kan seperti itu. Jadi ya betul, jadi kita ini negara yang sangat kaya raya, tetapi kita belum bisa menikmati kekayaan kita itu sendiri karena tentunya ya kita ini melalui masa-masa kolonialisme yang cukup panjang sehingga pada saat ada Industrial Revolution 1.0, 2.0, 3.0 kita tidak menikmati. Dan kalau kita kembali lagi kepada pertanyaan yang dimana presiden pertama kita Soekarno itu melakukan banyak kunjungan. Sebenarnya kalau saya lihatnya pada saat itu lebih kepada establishing atau memastikan kedaulatan bangsa kita. Karena saat itu banyak negara, bahkan tetangga kita itu belum merdeka juga. Banyak yang baru merdeka juga. Bahkan kalau di Uni Soviet itu kan baru merdekanya baru tahun 91. Ya kan 90-an. Jadi kita ini seperti apa ya, kalau dulu itu beliau keliling untuk memperkenalkan. Baru memperkenalkan istilahnya kayak nggak ada yang tahu Indonesia nih barang apaan sih gitu kan. Ini apaan gitu. Itu baru memperkenalkan dan juga memperkenalkan values bangsa ini, Pancasila. Ya kan. Dan juga prinsip negara ini terutama yang di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu pun juga kenapa kita ada Konvensi Asia Afrika karena ya negarawan seperti Bung Karno, Bung Hatta dan semua founding fathers mereka ini kan sebenarnya mendirikan bangsa Indonesia ini berdasarkan apa yang mereka juga pelajari dari negara-negara lain. Dan apa yang dari mereka pelajari, mereka jadikanlah sebuah teori yang terus mereka mau terapkan gitu kan. Mereka menerapkan sesuatu yang hasil musyawarah mereka. Dan dari hasil itu yang mereka juga mau istilahnya bukan sodorkan ya, tapi memang sosialisasikanlah bahwa negara kita ini seperti ini, prinsipnya kami seperti ini, jadi lebih memperkenalkan. Betul. Jadi Margaret, ini saya puluhan tahun wartawan. Margaret itu lebih muda dari saya, wartawan. Tapi ini tipe narasumber kesukaan kita kan, betul kan? Oh gitu? Iya, cukup karena satu pertanyaan bisa sampai 10 menit sendiri. Jadi kita ganti topik yang kedua, ini menarik ini karena sedang hangat juga nih Margaret ya, Mbak Sarah juga pasti ngikutin. Terkait dengan penghapusan kredit macet UMKM. Ini bidang beliau di Komisi 7 ya Mbak Sarah ya? Iya betul. Itu kalau pandangan saya ada dua poin nih Mbak Sarah ya. Yang pertama barangkali akan disambut baik oleh masyarakat pelaku UMKM. Tapi kan kalau tidak salah juga mungkin Mbak Sarah bisa jelaskan, itu kan ada kayak term and condition-nya kan? Ya, tidak semua jenis UMKM, macetnya udah berapa tahun kan ada kondisinya. Mohon diceritakan. Nah pandangannya kedua, dari agak sedikit skeptis karena takut mendatangkan moral hazard. Wah kalau gitu besok utang lagi aja, toh nanti bisa diputihkan. Atau mungkin pelaku oknum bank, lo mau nggak gue putihkan bayar sekian. Nah itu moral hazard di situ. Nah, ya Pak, cuman takutnya nih. Ini mungkin saya kira Mbak Sarah udah punya jawaban tentang itu. Monggo Mbak Sarah. Jadi ini mungkin menjadi pertama kalinya saya menyampaikan secara publik bahwa ide tersebut sebenarnya bukan dari saya, tapi saya yang membawa ide tersebut dari orang yang mencanangkan ada seorang Pak Jeffrey, mantan komisaris BRI yang waktu itu istilahnya menyampaikan ide tersebut. Saya bawa waktu itu ke Pak Hashim. Jadi beliau presentasi menyodorkan ini sebenarnya kalau dihitung silahkan para pakar hitung, tetapi seharusnya ini bisa dilakukan karena memang kalau misalkan saya keliling misalnya di dapil saya, ini kan di kota ya, jadi bukan begitu kaitannya sama petani dan nelayan ya, tetapi
nelayan walaupun banyak juga di Jakarta Utara karena saya dapilnya kan Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Iya. Nah, seringkali memang kita kan taunya waktu dulu ya, awalnya tuh kita taunya bahwa banyak masyarakat sangat membutuhkan yang namanya kredit usaha, tetapi mereka terhambat dengan kredit mereka yang udah macet sebelumnya, sehingga kan mereka kayak di blacklist lah, ya kan. Padahal kalau misalkan kita lihat kredit macetnya mereka itu kecil sekali dalam konteks usaha, ya kan. Karena kalau misalkan kita bicara UMKM, mikro aja, itu yang modal awalnya itu di bawah 1 M. Jadi mohon maaf, yang kita bicarakan ini bukan UMKM, kita bicarakan ultra mikro. Ultra mikro ya, kecil lagi ya. Nah, jadi waktu itu kita sampaikan itu karena dan saya mengiyakan kepada Pak Hasyim bahwa ini sebenarnya isu yang sangat hangat, ya kan. Dan kalau bisa kita meringankan beban mereka yang betul-betul membutuhkan, karena kalau tidak jadinya mereka kepinjol. Iya itu Mbak. Nah jadi kan itu. kita kalau keliling itu paling sering paling banyak itu masalah pinjol ya. Nah pinjol ini bukan berarti semua pinjol buruk, karena kan ada pinjol yang memang di lisensi, apa istilahnya ada lisensi khusus dari OJK gitu kan. Dan masyarakat memang harus lebih sadar dan mendidik dirinya sendiri bagaimana untuk meriset, memastikan bahwa pinjol itu memang adalah yang punya lisensi yang tepat gitu kan. Tetapi kembali lagi bahwa dengan mereka mendapatkan kredit itu tidak dari bank resmi, ya tentunya jadi begini. Ini sebenarnya teknisnya masih digodok. Ya. Sudah pasti Pak Presiden menyatakan oke, akan menghapuskan ya. Karena ini yang betul-betul ultra mikro loh. Ini bahkan di bawahnya KUR. Ini di bawahnya KUR. Ini bukan yang di pinjamannya itu. Jadi ini yang biasanya kalau di bank-bank itu yang pinjamannya maksimal 25 juta. Maksimal 5 juta. Oh ya, jadi bukan istilahnya semua orang menyatakan oh ya saya adalah pengusaha UMKM. Tidak semudah itu, Pak. Syaratnya kan. Ini adalah yang memang sudah punya. Jadi bukan yang kedepannya kan. Sudah. Ya kan itu kan memutihkan yang kemarin gitu loh. Jadi untuk mereka starting new, starting baru, mulai dari nol lagi gitu istilahnya, tanpa ada beban dari hutang yang sebelum-sebelumnya. Ya jadi ini kan memutihkan bukan berarti kedepannya sama kayak tax amnesty kan istilahnya bukan berarti selamanya gitu loh. Nah ini artinya apa? Nanti pasti akan ada secara teknis lebih jelasnya, tapi pastinya untuk terutama mereka yang memenuhi persyaratan yaitu tadi maksimal misalnya 25 juta dan itu sudah ada hutang dari sebelumnya, terlihat memang tidak mampu untuk membayar, jadi memang sudah kredit macet, terutama dari kalangan petani, nelayan, peternak, ya seperti itu. Jadi bukan dari semua sektor. Bukan semua sektor. Ya, bukan dari semua sektor. Memang utamanya adalah untuk petani, nelayan. Nah, nanti akan saya yakin akan dilihat dari kemampuan bank-bank tersebut, apakah mampu untuk misalnya dibuka lebih luas lagi. Nah, tapi pastinya utamanya dan dari awal juga Pak Presiden sangat clear kok dan bisa dicek kok bahwa ini sangat spesifik gitu bahwa ini adalah untuk petani, nelayan. Karena apa? Karena mereka kita butuhkan untuk tetap ada. Kita mau makan dari mana? Apakah kita tetap maunya impor gitu kan? Kalau kita memang mau makan, ya kita harus mendukung petani dan nelayan dan peternak. Jadi disitulah dan setahu saya juga baru berlaku untuk bank pemerintah. Himbara. Ya kan? Jadi kalau untuk yang dari pinjol, mohon maaf, belum termasuk. Belum tercover Tidak tercover ya. Jadi ini yang saya yakin nanti akan secara teknisnya akan lebih detail lagi. Dan mohon izin walaupun istilahnya memang itu ada Kementerian UMKM, tapi sebenarnya
di sini yang bertanggung jawab paling besarnya itu yang punya datanya adalah dari bank. Bank, Iya. betul. Iya dong, karena kan punya bank yang punya yang punya Iya. data. Iya. Nasabahnya siapa Nasabahnya, saja iya. yang memang kredit macet, Iya. yang punya mengambil kredit dari Iya. bank ya itu kan di bank. Betul. Gitu. Betul. Hanya memang dari segi teknis, maksudnya syaratnya seperti apa segala macam ya nanti Bang Maman, Pak Menteri Ya. akan lebih mendalami lagi. Berarti akan ada opportunity ya untuk melebar dari 4 sektor itu. Yang Ya tergantung kekuatan dari Kita masih himbarannya juga, kebijakan dari bank-banknya bank-bank, akan dilihat. Bank Himbar. Ya. Oke. Menarik, Baik. menarik. Dan sekarang ini saya akan coba lempar pertanyaan yang cukup berat kalau buat saya. Iya, Tapi apa tuh, Pak? saya kira akan ringan buat Mbak Sarah. Wih. Saya membaca visi Partai Gerindra itu menarik semuanya. Tapi saya tergelitik visi yang pertama nih Mbak Sarah. Apa tuh, Pak? Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. It mean bukan UUD sekarang loh itu. UUD sekarang itu adalah hasil amandemen 1999 sampai 2002. Nah, Jadi, yang berlaku undang-undang atau konstitusi kita sekarang, saya pribadi menyebutnya Undang-Undang Dasar 2002. Nah, ini visinya menggunakan UUD 45. Gimana nih Mbak Sarah? Terutama sebenarnya berkaitan dengan pasal 33. Gitu. Jadi Gimana bukan berarti Iya, kita iya. mengesampingkan yang sekarang, Iya, tidak. iya. Tetapi ada prinsip-prinsip yang jelas yang dari Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah pasal 33. Betul. Yang dimana kita ya bicara kedaulatan sebenarnya. Sebenarnya lebih kapitalistik, lebih liberalistik ketika ada penjelasan pasal di 33 itu bahwa semuanya diatur dengan undang-undang. Sehingga yang semuanya idealisasinya adalah semua kekayaan alam dari kuasa negara untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Sekarang ada tambahan itu. Betul itu Mbak Sarah. Terus apakah ini Gerindra akan mencoba merevisi atau kembali? Justru pasal 33 ayat C kalau nggak salah ya. Nanti harus dicek lagi. Ya, Oke, harus kita cek. boleh. Iya. Poin ya kan saya disembelih habis ini. Nggak, tapi pokoknya yang bagian itu, bagian bahwa sepenuhnya kekayaan alam yang ada di tanah, air, dan udara ya di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus sepenuhnya. Justru itu yang mau dipertahankan. Ya, justru itu yang menjadi poin penting. Yang selalu kita kalau istilahnya di diklat ya di sekolah kader itu pasti pagi malam adalah soal itu. Karena apa yang ada di negara kita ini ya seharusnya, makanya hilirisasi itu adalah sesuatu yang jadi linknya ke situ. Linknya adalah tadi misalnya jualan ke luar negeri, tapi dengan syarat lu mau investasi di sini jangan ambil bahan baku. Harus olah di Indonesia, baru lu bawa keluar. Jangan sampai bahan bakunya dibeli di sini, terus dipindah ke sana, di sananya diolah, kitanya belinya udah jadi barang jadi, jual lagi ke mahal sini. gitu. Padahal, apa nilai tambah? Itu Padahal lu bahan nggak dari bisa sini buat loh. barang itu kalau nggak Tanpa pakai dari bahan dari kita. Dan parahnya dijual lagi ke kita ya Mbak ya. Oke. Kamu ada tambahan pertanyaan, Mar? Kayaknya kita next lagi deh Pak ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, silakan. Ada dari aku nih Mbak. Ini kalau mengikuti kiprahnya Mbak Sarah nih di perpolitikan, Mbak Sarah kan pernah menjabat sebagai Komisi 8 ya, waktu di periode 2014-2019. Nah di sana ini Mbak Sarah terkenal memperjuangkan hak-hak wanita, hak-hak anak. Kemudian juga melawan human trafficking, yang lupa. Iya, melawan human trafficking. Ini keren banget sih, Mbak. Nah, kalau sekarang kan Mbak Sarah ada di Komisi 7 ya. Nah, ini di masa perpolitikan Mbak sekarang nih di sini di Komisi 7 mau memperjuangkan apa sih, Mbak? Oke. Jadi ini yang juga saya jelaskan kepada para aktivis perempuan yang merasa dikecewakan, dikhianati. Waduh. Karena saya tidak lagi di Komisi 8, tapi saya menjelaskannya seperti ini, bahwa kita harus berhenti melihat atau bahkan menyebut isu perempuan sebagai isu perempuan. Kenapa? Karena isu perempuan yang kita anggap selama ini isu perempuan bukanlah isu perempuan, tetapi isu kemanusiaan.
Karena apa? Kalau kita bicara tentang misalnya kan kementerian saat ini disebutnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pemberdayaan perempuan itu bicara pasti kebanyakan antara representasi perempuan, mau itu di politik maupun dunia usaha, atau yang kedua adalah berkaitan dengan ekonomi. Tapi kalau kita berbicara ekonomi itu bukan di kementerian tersebut, betul. karena kementerian itu hanya kementerian koordinasi, bukan kementerian teknis. Kementerian yang berkaitan dengan ekonomi, ya pastinya di kementerian-kementerian yang lain. Salah satunya Kementerian UMKM. Pelaku industri ya, pelaku UMKM kebanyakan perempuan. Mau memberdayakan perempuan secara ekonomi, kita bicara lapangan pekerjaan. Kita bukan hanya UMKM, kita juga bicara ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adanya di Komisi 9. Kita bicara juga tentang perempuan terutama di sektor ekonomi kreatif, itu juga di Komisi 7. Ya. Kalau mereka yang punya usaha industri, mau itu bikin batik atau bikin sepatu atau apapun, itu perindustrian juga mitra saya di Komisi 7. Komisi 7 ya. Jadi bukan berarti dengan tidak ada di Komisi 8 kita tidak memperjuangkan masa depan perempuan. Justru ini lebih teknis dan praktikal. Nah, kalau bicara tentang fokus, saya sebenarnya sangat tertarik Komisi 7 waktu saya ditanyakan apakah bersedia untuk ada di Komisi 7. Beda dengan, memang saya punya privilege karena ini saya term kedua, walaupun lompat. Walaupun lompat. Dan memang saya sebagai pimpinan di partai juga. Jadi saya punya privilege untuk milih. Nggak semua punya privilege untuk milih. Ya, itu realitanya. Waktu saya ditanya dan saya waktu tanya di dalam Komisi 7, apalagi karena berubah kan bentuknya. Jadi semua pada Komisi 7 wow energi. No. Enggak, ada berubah. Itu Komisi 7 yang lama. Jadi waktu saya mendengar bahwa ada perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ada UMKM, saya langsung bilang oke. Karena tentunya ya praktikalnya adalah ini yang juga perlu dipahami sama masyarakat. Sumpah jabatan seorang anggota DPR RI bukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia. Bukan. Sumpah jabatan kami adalah untuk memperjuangkan kepentingan atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan kami. Ya, kami kan istilahnya dipilih oleh masyarakat di situ. Ya udah tugas kami untuk memperjuangkan nasib mereka, gitu kan. Lah mereka yang milih kita. Jadi ya saya lihat kan nggak mungkin dong saya bawa traktor. Ya istilahnya kalau kita bicara aspirasi, ya itu di Komisi 4 saya nggak perlu, gitu kan. Saya mungkin juga nggak perlu terlalu di energi, gitu kan. Banyak tuh yang mau di energi, ya kan, biar bisa ke tambang-tambang, ya kan, memperjuangkan para pemilik usaha tambang, gitu kan. Saya nggak di situ. Justru saya ini adalah latar belakang saya ini kan sebenarnya sebelum saya jadi politisi aktris. Ya, jadi saya adalah pelaku ekonomi kreatif, ya kan. Saya juga masih punya banyak teman di industri ekonomi kreatif, dan saya pun juga paham kekuatan dari ekonomi kreatif. Kita bicara yang lain, udahlah itu saya kasih expertise ke teman-teman yang memang di bidang mereka. Tapi kalau bicara ekonomi kreatif, kita bicara untuk pertumbuhan ekonomi 8%, tidak mungkin kalau ekonomi kreatif tidak menjadi salah satu tulang punggung dan ujung tombak. Karena value added-nya yang bisa muncul dari ekonomi kreatif itu luar biasa. Kalau UMKM, ketenaga kerjaan buruh, sektor perindustrian, itu padat karya. Tetapi kalau ekonomi kreatif, padat cipta. Karena inovasinya di situ. Ide-idenya di situ. Bahkan kalau kita mau bicara istilahnya ya itu tadi diplomasi.
there is such a thing as soft power diplomacy. Ya kan? Contoh, setelah Perang Dunia Kedua, kita mengusir Jepang dari Indonesia. Karena mereka telah melakukan, walaupun dalam 3,5 tahun, penjajahan mereka jauh lebih brutal dibanding Belanda yang 300 tahun lebih. Nah, tapi sekarang kurang dari 100 tahun kemudian, baru 70 tahun kemudian ya kan, kita udah mengadakan yang namanya Festival Jepang. Semuanya pakai bajunya ala-ala kimono. Ya, anak-anak bacanya manga, nontonnya animasi dari anime dari Jepang. Ya kan, kita besarnya taunya apa? Doraemon, Dragon Ball, ya kan, Detektif Conan, ya kan, Sailor Moon. Itu semuanya soft power diplomacy. Nah, sedangkan Indonesia punya kekayaan budaya yang begitu luar biasanya. Intellectual property yang endless. Tetapi kenapa kok kita bangsa lain masih belum begitu tahu tentang Indonesia? Nah, di sini saya mau fokusnya makanya di situ. Sehingga apa, dengan padat cipta itu pasti akan berpengaruh kepada areal-areal yang padat karya. Keren. Bisa bayangin ya Pak, budaya kita misalnya batik ini udah masih banyak lagi. Terkenal di luar, tari-tarian. Gitu. Ya kita tunggu kiprah Mbak Sarah. Betul. Tapi ini ada juga yang menarik nih. Tapi bentar dulu Pak, kayaknya dari tadi kita pembahasannya topik berat-berat banget. Mungkin boleh minum dulu kali. Minum biar refresh gitu ya. Dari saya udah minum. Mohon maaf. Udah haus ya Mbak ya, oke. Saya melihat begini, ini ada 2 hal. Saya tidak bicara Mbak Sarah dapilnya Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu ya. Betul. Tapi ini antara beliau dengan pamannya nih Presiden Prabowo itu ada benang merah. Saya nggak ngerti apa nih Mbak Sarah. Kok dengan NTT begitu Rudi Soik beliau kurang apa sampai begitu kerasnya. Pak Prabowo itu bikin unhanya dia Tambua. Kamu tahu nggak? Itu berbatasan dengan NTT. Saya udah ke sana saya. Oh, udah ke sana. Kok nggak ikut? Kok saya nggak diajak, Pak? Ini ada apa nih dengan NTT nih? Mau bawa kemana nih? Iya. Mbak Sarah. Itu pertanyaan yang menarik sih. Dari segi itu tuh maksudnya. Sebenarnya kalau kita bicara Tambua ya, beliau kan ada sejarah di sana. Ya itu buat jurnalis senior pasti sangat paham. Saya sudah ke Lautem, tempat markasnya beliau. Di Timor Leste. Jadi banyak yang istilahnya lupa bahwa beliau ini tentara, bukan yang di belakang meja. Beliau ini bukan tentara yang ngajar, tapi tentara yang benar-benar turun langsung. Dan beliau waktu itu yang ditugaskan untuk mempertahankan waktu itu Timur Timur. Ya kan? Jadi beliau ada di medan tempur. Dan masyarakat Atambua banyak dari mereka itu yang belum sama sekali melupakan Pak Prabowo, jasa Pak Prabowo, karena banyak dari mereka adalah masyarakat yang memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Nah, dan beliau sangat tahulah kondisi di 3T ya, area-area 3T. Atambua adalah salah satu yang paling terpinggir. Dan beliau ingin untuk membantu, salah satunya tentunya adalah dengan mengadakan sebuah perguruan tinggi. Kan? Nah, jadi itu kan beliau kemarin kan masih Menteri Pertahanan. Ya sudah yang bisa ditahan ya perguruan tinggi yang berkaitan dengan pertahanan. Tapi di situ politeknik. Ya kan? Jadi sangat applicable karena beliau memang, dan itu yang sudah beliau angkat berulang kali, harus kita ini untuk Industrial Revolution 4.0 kita kejar, lalu kita masuk ke Industrial Revolution 5.0, kita harus mengejar di bagian STEM. Ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi itu kenapa di situ. Jadi kalau sayanya ya kebetulan karena anti-human trafficking, banyak kasus, banyak korban asalnya dari NTT. Ya, dan Rudi Soik adalah salah seorang patriot yang sudah berjuang luar biasa di NTT bertahun-tahun.
jadi waktu hal tersebut terjadi kepada beliau yang akhirnya viral gitu ya, itu sebenarnya hanya bagian dari ya istilahnya sangat disayangkan yang akhirnya saya harus terjun langsung untuk memperjuangkan nasib beliau karena ya beliau memang dari dulu banyak yang gak suka sama dia karena dia betul-betul melawan sindikat. Betul. Tahu ya. Kira-kira seperti itu. Ada tambahan? Nah ini tadi menarik nih Pak. Tadi Mbak Sarah bilang bahwa Pak Prabowo ini memperjuangkan, terjun langsung ke lapangan. Oh iya. Ini ada kaitannya sama gaya kepemimpinan Pak Prabowo nih, yang semi-semi militer. Nah mungkin bagi Mbak Sarah ini ada, menurut Mbak Sarah, kalau melihat di Kabinet Merah Putih, berapa persen personel dari Kabinet Merah Putih ini yang bisa linear dengan kepemimpinan Pak Prabowo? Kepemimpinan beliau ya? Iya, yang tegas, yang terjun langsung ke lapangan, yang jujur Fakta gitu. Ya saya rasa ini masih testing sekarang. Tes. Masih kita lihat jadi, ya. Cek ombak. Kan pertama kan mereka sudah waktu itu makanya dibawa ke Magelang. Ya. Ya kan itu sebenarnya untuk menyatukan, mengalainkan semangat itu, ya kan. Itu yang pertama. Tapi juga jelas beliau menyampaikan bahwa ya akan ada evaluasi setelah 6 bulan, ya kan. Kalau dalam 6 bulan tidak bisa perform, ya pasti akan ada siap aja gitu kan. Siap-siap nih. Jadi istilahnya kayak udah jelas sih gitu kan, udah jelas. Dan itu yang buat banyak orang sebenarnya sangat senang mendengar karena dan ini makanya kita sebenarnya yang di DPR agak kasihan sama yang di kabinet yang tadinya berharap bisa masuk ke kabinet gitu kan, terus nggak jadi, tadinya agak down, tapi setelah melihat yang kabinet nggak ada yang tidur, semua banyak yang nombok, akhirnya syukur nikah semua. Berarti ini cek syukur nggak masuk, syukur nggak masuk gitu. Itu ada setelah ngelihat mereka nih nggak ada yang tidur, swear nggak ada yang tidur. Mereka betul-betul kerja sampai malam dan itu yang sampai di bawah-bawah mau nggak mau harus mengikuti itu. Pola itu. Gitu. Karena memang sampai teman saya ada yang kerja di kerja untuk salah satu Kemenko ya. Itu sampai Sar ini gila li. Dia komplain ke sampai saya. Curhat dia. Sar lu gila ini Pak, lu gila ini. Gue baru 1 hari disuruh langsung dikasih 16 tugas. Luar biasa. Terus aku bilang siapa suruh. Tapi justru ini apa yang kita butuhin ya. Iya, memang kerja yang seperti ini, seperti Pak Prabowo. Targetnya beliau kan sangat ambisius lah. Betul. Untuk Indonesia maju sangat. Luar biasa. The pressure is on. The pressure is on dan beliau clear. Dan mohon maaf, kita pun juga sebenarnya ada kagetnya juga. Karena sampai ada ajudannya beliau gitu, mantan ajudan yang udah lama sama beliau tuh sampai Mbak, ini apa mungkin karena Bapak udah ketahan 15-20 tahun sampai pas akhirnya beliau jadi itu kayak remblong gitu, dar gitu ya Mbak. Ini yang ngomong salah satu wamen. Dia sampai bilang, Mbak, ini kan orang tuh ya biasanya tuh paling cuman pahamnya ya beberapa bidang gitu. Terus dia bakal fokusnya di bidang-bidang itu aja. Lah ini semua menteri udah dikasih langsung PR-nya ini. Udah di list tuh ya Mbak. Saya maunya Anda melakukan ini gitu. Jadi istilahnya kayak mungkin karena memang udah ketahan lama jadi semuanya udah dia pikirkan, dia lihat ini mau arahnya kemana, jadi ya itulah realitanya. Kalau antara remblong atau gaspol? Dua-duanya. Itu jujur waktu beliau sambutan pidato pertama di MPR waktu beliau dilantik. Itu kami sampai lihat-lihatan, nengok-nengokan waktu beliau pidato. Saya bilang, ini serius. Saya sampai kayak gini, ini serius. Kan orang lihat pas kamera kan pas bagian saya nangis doang. Tapi pas bagian sayanya lagi kayak, ini serius. Ini beneran. Terus habis itu yang satu ngomongnya, gaspol Mbak, aku bilang Iman bukan gaspol, remblong aku. Jadi bener-bener dua-duanya kita pakai. Langsung pada kode-kode Mbak Sarah gini ya kayak enggak, sayanya yang justru kaget. Aduh. Oke Mar, ada nggak lo anak muda yang jangan politik deh versi kamu? Boleh nih Pak, mungkin fun fact kali ya, kita bahas fun fact. Fun fact-nya apa nih?
Fun fact-nya saya pernah baca ini Mbak Sarah mantan atlet pemain sepak bola. Wow. Di SMA Jenewa Swiss, betul nggak Mbak? Waktu SMA dia. Risetnya lumayan nih, Iya. nah, risetnya oke nih. Ini kan timnas. Kasih bonus. Timnas kan lagi hype-hype-nya nih Mbak. Iya. Mungkin ada nggak sih komentar atau saran ataupun kata-kata motivasi nih buat Opa Sinteyong Opa Sinteyong. dan teman-teman skuad Garuda nih yang lagi berjuang berjuang. masuk Piala Dunia 2026. Saya justru mau memberikan semangat untuk timnas perempuannya yang betul, baru saja menang Piala AFF. Ini mesti Ini harus kita angkat ini. Jadi baru aja timnas perempuan menang Piala AFF, ya. Amazing. Mereka baru aja mengalahkan Kamboja kemarin 3-0 kalau nggak salah. Merinding. Jadi ya saya sebenarnya memang waktu itu sempat ke Mas Erick Thohir sekitar beberapa bulan yang lalu karena memang gemes saya waktu itu karena sebagai mantan atlet ya saya dulu junior varsity nggak sempat varsity-nya tapi junior varsity-nya kalau junior varsity itu biasanya equivalent-nya atau mainnya itu level SMP kelas 3 dan SMA kelas 1 9 and 10th 9 and 10th saya nggak masuk yang 11-12 karena injury waktu itu. Jadi saya berhenti mainnya itu. Tunggu dulu. Posisinya apa waktu itu? Striker, midfielder, back, atau jangan pemain cadangan nih? Bukan Right wasit pasti ya Mbak. Right back. Paling jago tackle. Bagian menghalau serangan nih. Harus keras itu. Nggak, saya soalnya waktu itu juga, dulu saya juga atlet lari sprinter. Jadi ya paha saya tuh segede-gede gaban gitu. Dulu ya, jadi saya dulu tuh karena larinya paling kenceng, jadi yang biasa ngejar bola. Ngejar bola untuk ngasih ke striker tinggal tepung gitu kan. Yang lama tahu tuh Roberto Carlos yang tiba seperti itu. Roberto Carlos bisa maju ke depan. Ini beliau nih. Keren banget. Jadi saya ya dulu saya right back. Tapi karena injury di kaki kanan saya, jadi akhirnya selama 2 bulan saya nggak bisa main, 2 bulan lebih saya nggak bisa main, dan seasonnya udah selesai. Terus pas masuk ke kelas 11-12 ya sayangnya harus sudah fokus untuk persiapan university kan, perguruan tinggi. Istilahnya kan juga, dan waktu itu sebenarnya kita pemenang di kayak kanton, kalau di Swiss tuh bukan provinsi tapi kanton. Dan kita perwakilan kanton untuk di nasional. Wih, keren. Jadi mainnya udah di level nasional sebenarnya. Bangga dong. Boleh dong. Nah, saya sebenarnya sangat bangga dengan timnas perempuan kita ya yang sangat luar biasa. Tapi memang salah satu catatan untuk semua atlet sebenarnya. Karena sayangnya di Indonesia ini bahkan saya mengetahui ini dari zamannya ayah saya jadi ketua umum Percasi. Catur ya. Ya. Ini ada satu hal yang menjadi bukan kekurangan tapi memang kelemahan kita. Apa itu? Yaitu bahwa banyak atlet kita karena tidak tumbuh besar dibiasakan untuk bisa makan segala jenis makanan. Betul. Jadinya kalaupun diberikan kesempatan keluar negeri untuk main di tim lain, untuk mereka bisa mengembangkan skill mereka, belum tentu tahan. Banyak yang jadi sayang, padahal banyak yang sebenarnya potensi, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki, potensi untuk bisa bermain di tim internasional, di tim football club di luar negeri, tapi belum tentu bisa bertahan karena satu culture-nya mereka juga ini bahasanya belum tentu bisa. Tapi ya itu kalau yang dua itu saya masih paham lah gitu. Tapi hanya karena nggak biasa dengan makan makanan lain gitu kan. Jadi nggak bisa. Habis itu gemesnya gemesnya luar biasa karena saya memang dibesarkan oleh ibu saya tuh mantan pramugari. Jadi dia tuh memang membesarkan anaknya jangan sampai dibawa ke negara lain nggak bisa makan. Ya kita disodokin segala jenis makanan gitu kan. Ya itu sih. Maksudnya buat saya kita harus tetap semangat, kita bangga dengan timnas kita, tapi harapannya tentunya untuk atlet-atlet kita itu semuanya mau untuk
berkorban Ya, Oke. ya, untuk bisa, bukan berkorban dalam arti, saya yakin mereka semua latihannya luar biasa Ya, lah gitu ya. Tapi berkorbannya dalam hal apa? Ego misalnya. Jadi kadang-kadang ya namanya juga kalau sebagai pemain sepak bola ya, itu kan tim. Betul. Satu kesatuan gitu Ya, loh, kesebelasan ya, gitu. Lu ya, nggak main ya. sendiri. Betul. Betul. Kalau lu main sendiri ya silahkan, tapi pasti capek setelah berapa menit gitu kan. Iya, iya. Ini tuh sehingga apa, ego itu sangat penting untuk Iya. kita bisa kesampingkan. Kita harus mengorbankan ego kita, bagaimana kita bisa mendukung satu sama lain di dalam sebuah tim. Iya. Tapi juga selain dari itu, bagaimana kita bisa belajar untuk bisa naik kelas. Dan ya, artinya ya kalau ada kesempatan untuk bisa belajar di tim lain ya Kenapa ambil tidak? ya ambil. Ambil. Iya, betul. Ya dan bertahan minimal Ya. 1 tahun lah Ya, gitu. semusim lah ya. Betul, betul. Ada. Itu sih harapan. Mohon maaf, mohon izin Iya. bukan saya menggurui atau gimana, tapi ini kan karena saya sangat mendukung dan saya udah bilang juga ke Mas Erik, ke PSSI dan Iya. juga Timnas Perempuan, Iya. saya siap untuk mendorong dan mendukung juga. Baik. Salah satu yang sebenarnya juga mau kita dorong adalah mini soccer sebenarnya. Mini soccer ya. Bukan, saya tahu itu bukan bagian dari FIFA. Iya, iya, Tetapi untuk kita bisa mendorong lebih banyak atlet-atlet Indonesia, terutama perempuan, yang artinya nggak perlu lahan sebesar Iya, lapangan bola. sepak Iya, bola, iya, tapi betul. bisa lebih kecil, artinya jauh lebih bisa dikembangkan, dan dari situ baru nanti bisa dilihat potensialnya, prodigiesnya nanti untuk bisa diangkat. Sorry ini agak teknis, tapi karena ngangkatnya itu ya ini bidang saya juga. Keren, Lanjut, ya, bola. keren, Aduh. keren. Nah, Ya. Pak, ini kan mumpung ada Mbak Sarah di sini, Ya. sebelum kita terakhir closingan ya Mbak, biar jadi memorable, kita habis bahas bola. Hah? Nah, biasanya supporter bola itu kalau kita menang, biasanya nyanyi lagu Tanah Airku. Oh ya ampun Tuhan. Nah, gimana kalau kita nyanyi tuh Mbak? Oh kitanya nyanyi. Lagu Iya. Tanah Airku. Sebagai closingan nih, biar Boleh. memorable. Kan Mbak juga mantan Boleh, atlet boleh, nih. Ayo. Ayo. Bareng-bareng kan ya? Bareng-bareng ya. Oh, kan saya juga Sampai bareng nyanyi ya. sendiri. Mainkan. Oh, begitu. Oke. Wow. Nah, Boleh, kita coba. boleh. Kita coba ya, Boleh. tes ya. Ada mic-nya? Wih, keren. Mantap. Astaga naga. Kayaknya yang ini cukup kok. Silakan Mbak Sarah. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Terima kasih Mbak Sarah. Terima kasih.